Kalau lu adalah orang yang menyedihkan, maka tonton video ini sampai habis. Maksudnya menyedihkan itu gimana? Tidur lu nggak cukup, kerjaan lu scrolling sosmed berjam-jam nggak tahu ngapain, tubuh lu nggak sehat, dan lu nggak tahu apa yang mau lu achieve di hidup ini. Lu pengen berubah, tapi lu nggak tahu mau mulai dari mana. Lu udah coba berubah, tapi lu gagal konsisten. Pada akhirnya, lu jadi benci hidup lu sendiri karena lu tahu lu nggak bisa ngapa-ngapain. Well, di video ini, gue akan sharing gimana caranya lu bisa ubah hidup lu menjadi lebih baik. Lu akan lebih fokus, lebih happy, lebih fulfilled, dan semoga di akhir video ini lu bisa tahu apa yang lu pengen dari hidup lu, apa yang pengen lu achieve. Semuanya itu selalu mulai dari yang namanya habit. James Clear itu pernah bilang, "You do not rise to the level of your goals, but you fall to the level of your system." Artinya lu nggak akan naik ke level mimpi lu, ke level goals lu. Yang ada lu akan jatuh ke level sistem lu. Maksudnya gimana? Goals itu adalah tujuan yang lu pingin. Itu keinginan, desire. Dan sistem itu adalah kumpulan kebiasaan sehari-hari yang bisa membawa lu ke goals-goals tersebut. Jadi, untuk bisa nyampe ke goals lu pastiin dulu sistem lu ini udah bagus. Ketika sistem lu udah bagus, nanti eventually lu akan bisa nyampe ke goals-goals lu. Karena tanpa sistem yang bagus, tanpa kebiasaan-kebiasaan yang bagus, lu nggak akan pernah nyampe ke tujuan lu. Contoh simpel aja, misalnya lu adalah orang obesitas. Nah, tujuannya jelas kan? Lu harus lose weight, lu harus fit. Tapi kalau lu nggak punya sistem yang jelas, lu nggak punya workout plan, lu nggak punya meal plan, maka sama aja bohong. Nah, sama kayak hidup lu. Kalau lu ngerasa hidup lu nggak berguna, kayak sampah, maka mungkin ada yang salah sama sistem lu. Oleh karena itu, gue akan bahas di sini rutinitas-rutinitas apa aja yang bisa bantu gue buat punya sistem yang lebih baik. Yang pertama, bangun pagi. Nah, buat lo yang udah nonton video gue sebelumnya, lu pasti tahu banget kenapa bangun pagi ini super beneficial. Kebanyakan orang bilang kalau bangun tuh harus jam 5 pagi, harus jam 6 pagi. Biasa, alasan klasiknya itu supaya kita bisa bekerja keras di saat orang lain masih tidur. Kita bisa finish lebih banyak hal di saat orang lain masih pada tertidur. Well, sebenarnya alasannya itu nggak sedramatis itu sih. Bangun pagi itu kalau menurut gue ya simply supaya lu punya waktu sendiri. Lu punya waktu me time. Tujuannya supaya ada gap antara waktu bangun lu dengan waktu lu produktif bekerja. Nah, gap ini cocok banget buat lu pakai me time yang kayak gue bilang tadi. Karena pagi hari itu adalah waktu yang sepi, less distraction. Nah, di saat me time ini, lu akan ngaktifin yang namanya mastery brain, yang bisa bikin lu jadi lebih produktif later on. Gua kasih contoh aja ya. Misalnya, lu udah mulai produktif itu jam-jam 8 atau jam 9. Itu kan jam-jam masuk kantor, jam-jam masuk kelas, masuk sekolah, dan lain-lain. Nah, kalau lu bangunnya mepet, terus lu langsung siap-siap, terus lu langsung kerja, justru itu yang salah. Kenapa? Karena kesannya kayak lu bangun, otak lu belum ready, tapi lu langsung dihadapkan dengan informasi-informasi yang berat. Kerjain administrasi ini, kelas komunikasi itu. Otak lu ini belum siap. Otak lu ini masih ada di state yang namanya ancient brain, yang akhirnya bikin lu jadi susah fokus. Jadi ingat ya, ini bukan soal bangun jam berapanya, tapi soal apa yang lu lakukan ketika lu udah bangun. Percuma juga kalau lu udah bangun jam 5 subuh, tapi yang lu lakukan adalah main Mobile Legends. Ya sama aja, nggak ada gunanya. Yang kedua, baca buku. Nah, ini menarik dan seru banget. Fun fact ya, dulu gue tuh nggak suka sama sekali baca buku. Gue ini kan Gen Z ya. Gue lahir di zaman digitalisasi, di mana semua format hiburan, mencari informasi, itu udah video form, dalam bentuk video. Jadi rasanya untuk balik lagi ke old ways, untuk baca buku lagi, itu kayak mager banget gitu. Tapi sekarang, gue udah mulai enjoy baca buku, karena ternyata banyak banget benefit yang bisa gue dapat dari baca buku. Dan malahan, itu udah jadi rutinitas gue tiap pagi. Gue sadar bahwa ternyata baca buku itu adalah cara tercepat untuk lu jadi pinter. Karena bayangin kayak gini deh, buku itu adalah kumpulan dari pengetahuan dan pengalaman seseorang yang dikumpulin ratusan bahkan ribuan tahun dan disimpulkan hanya dalam beberapa ratus kertas. Nah, kalau lu bisa finish satu buku itu dengan 1 bulan 2 bulan, berarti kan knowledge ratusan dan ribuan tahun ini bisa lu selesaikan dalam waktu 1 bulanan ya kan? Jadi sangat beneficial buat baca buku. Nah, buat lo yang baru mulai, start aja dari 5-7 halaman sehari. Bukunya bebas, mau buku fiction, non-fiction, yang penting lu belajar. Nah, ini yang salah, stigmanya orang-orang tuh pada bilang, oh buku fiction tuh nggak ada gunanya dan segala macem. Well, menurut gue itu nggak 100% benar. Karena gini, kalau lo adalah orang yang bekerja di industri kreatif, terus lo butuh ide-ide baru, maka buku fiction itu adalah buku yang bagus buat lo bisa brainstorming ide-ide baru. Atau contoh kalau lo pengen belajar vocabulary baru. Biasanya buku-buku fiction itu kan karena dia ada storyline-nya, maka bahasa-bahasanya akan lebih kompleks. Nah, lo bisa banget belajar vocabulary baru dari buku fiction. Nah, yang menarik, studies itu udah tunjukin bahwa membaca buku selama 30 menit dalam sehari, itu bisa bikin lu tambah pinter. Kalau di sini malah tulisannya bisa ningkatin IQ lu. Cuman itu ya angka lah ya. Intinya, baca buku 30 menit itu bisa bikin lu tambah pinter. Dan untungnya lagi, baca buku itu kan sebenarnya aktivitas yang sangat gampang ya. Lu tinggal duduk di meja nih, lu ambil buku lu baca. Udah gitu doang.
kayak effortless banget gitu. Lu tinggal ganti waktu main Mobile Legends lu yang gak berguna itu buat baca buku. Dan long term gamenya pasti jadi lebih bermanfaat. Nah, buat lu nih yang bingung mau baca buku apa, ini kalau buat non-fiction ya, gue ada saran 50 buku ini untuk master 10 skills. Nah, ini bisa banget lu baca. Gue belum baca semuanya, tapi gue udah baca beberapa dan some of them are very worth it. Nah, kalau gue personally, gue jarang banget baca buku yang fiction. Gue selalu bacanya yang non-fiction. Jadi, gue lagi baca buku ini nih, 48 Laws of Power. Dan ini buku bagus banget. Gue udah baca yang kedua kalinya. Jadi yang pertama kali gue baca itu dalam bahasa Indonesia. Terus sekarang gue pesen lagi yang versi bahasa Inggrisnya. Jujur, ini pertama kalinya gue baca buku yang dalam bahasa Inggris. Dan ini ngebantu banget buat increase vocabulary gue. Sekarang bayangin, kalau lu bisa baca satu buku dalam 1 bulan, which is sangat possible. Berarti dalam setahun, lu udah selesaiin 12 buku. Dalam 10 tahun, lu udah selesaiin 120 buku. Knowledge yang lu dapat pasti bakal banyak banget. Jadi, start baca buku mulai dari sekarang. Yang ketiga, olahraga. Oke, ini mungkin kedengeran sangat-sangat klise, tapi beneran deh guys, olahraga itu bisa ngebantu lu banget dalam ningkatin produktivitas. Waktu lu olahraga, tubuh lu tuh ngeluarin hormon yang namanya hormon endorphins, which is one of the happy hormones. Yes, lu nggak salah denger, emang ada beberapa hormon yang ketika diproduksi itu bisa bikin kita jadi lebih happy, lebih bahagia. Salah satunya si endorfin ini yang keluar ketika kita lagi olahraga. Jadi kalau udah olahraga, lu tuh bawaannya kayak positif dan happy gitu. Dan lagian, it doesn't take too much time kok. Olahraga itu paling cuma 30-60 menit aja sehari. Dan masa sih lu 30-60 menit sehari nggak ada waktu? Kalau lu masih sempat nonton video ini, gue yakin lu pasti ada waktu lah 30-60 menit. Olahraganya apa? Well, bebas. Mau cuma jalan, jogging, sprint, atau mungkin angkat beban, gym, apapun itu. Bebas. Yang penting lu udah bikin tubuh lu bergerak. Well, kalau gue personally, gue tuh angkat beban, gue di gym. Dan jujur aja jadi adiktif banget. Kayak kalau misalnya dalam seminggu nggak nyampe 4 atau 5 kali nge-gym, kayak ada yang kurang aja rasanya. Ya, which is a good addiction sih, karena bikin gue sehat. Yang keempat, makan makanan yang sehat. Gue pernah dengar satu quotes ya, bunyinya kayak gini. You become what you consume. Artinya, lu akan menjadi seperti apa yang lu konsumsi. Kalau lu makan makanan yang nggak sehat, maka lu akan jadi pribadi yang nggak sehat. Begitu juga sebaliknya. Menurut gue starting pointnya buat orang awam itu dengan limit sugar intake. Yaitu lu kurangin makanan manis yang lu masukin ke tubuh lu. Processed food kayak donat, pizza, dan makanan-makanan lain yang ada 100 bahan di ingredientsnya yang lu bahkan nggak bisa baca ingredientsnya itu apa. Kenapa? Karena makanan-makanan yang proses kayak gini itu gulanya sangat tinggi. Dan kalau gulanya sangat tinggi, bikin sugar intake lu jadi tinggi. Nah, ketika sugar intake lu tinggi, otak lu ini jadi lambat. Lu jadi nggak bisa mikir clear. Bahkan ada fakta menarik tentang tubuh kita. Jadi, tubuh kita tuh nggak butuh yang namanya gula tambahan atau added sugar. Added sugar ini ya gula-gula yang lu makan dari donat, pizza, dan lain-lain itu yang udah keproses sana-sini. Karena sebenarnya dengan natural sugar aja yang kita dapat dari buah-buahan, nasi, dan lain-lain, itu udah cukup buat tubuh kita. Jadi, limit your sugar intake. Semua yang bikin lu nggak fokus ketika lu kerja, yang bikin lu gampang lapar, itu ya karena sugar intake lu tinggi. Dan yang terakhir yaitu limit social media atau jangan sama sekali main social media kecuali lu ada kepentingan di sana. Lu sadar gak sih kalau zaman sekarang itu banyak banget orang terlalu attach sama social media. Bahkan kayak 5 menit aja nggak pegang handphone ini kayak rasanya mau mati gitu. Dan gue akan bilang di sini ya, kalau lu nggak ada kepentingan di social media, kayak contohnya ngembangin personal branding kayak gue sekarang, atau running bisnis yang butuh social media presence, gak usah terlalu sering main sosial media. Karena gini, kalau lu pakai sosial media, terus lu gak dapat benefit apapun dari sosial media, maka yang dapat benefit adalah si sosial medianya. Lu pakai sosmed tapi cuma buat nonton video-video kucing gak jelas yang ngehit quick dopamine nih di otak lu, yang lu bakal jadi kecanduan nextnya. Itu gak ada gunanya buat lu. Yang ada, itu malah ngambil fokus lu, itu malah bikin lu ke distract ke hal-hal yang gak penting. Justru kerjaan-kerjaan yang penting sebenarnya malah gak lu kerjain. Dan gue ada satu fakta menarik juga nih ya mengenai sosial media. Gue akan bongkar di sini. Kenapa kalau lu scrolling TikTok itu rasanya kayak cuma 5 menit, tapi begitu lu lihat jam itu udah berjam-jam. Kenapa kok kita bisa ketagihan scrolling TikTok? Nah, ini bahkan sampai ada research-nya. Jadi, manusia itu suka banget sama yang namanya gambling. Manusia itu punya kecenderungan untuk addicted sama gambling. Nah, dan ini sama. Ini diadaptasi juga ke interface-nya TikTok. Ketika lu mau nonton video selanjutnya, lu kan swipe ke atas tuh. Tapi lu kan nggak tahu video selanjutnya tuh apa. Nah, ini yang bikin sense of gamblingnya. Karena lu nggak tahu video apa yang mau lu tonton setelahnya, dan ini yang bikin lu terus-terusan penasaran, abis ini video apa, abis ini video apa. Yang tadinya lu cuma pengen nonton TikTok 5 menit, ternyata pas lu lihat jam, ternyata udah 2 jam tiba-tiba. Karena emang dari desainnya itu udah dibikin buat lu supaya kecanduan. Jadi sekali lagi gue bilang di sini, gak usah main sosial media atau at least limit sosial media kalau lu bener-bener gak ada kepentingan di sana. Kalau lu gak dapat benefit dari sosial media, maka yang dapat benefit adalah si sosial medianya dari atensi lu. Oke, itu dia tadi 5 habit yang bisa bikin hidup lu berubah ke arah yang lebih baik. Semoga bermanfaat dan have a blessed day.